Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah tentang perkataan. Perkataan ini sesuatu yang seringkali kita pikir simple ya, atau nggak ada apa-apalah, kita kan cuma kata-kata tok ya. Tapi ternyata perkataan itu sanggup mengubah hidup kita, bahkan sanggup membawa kita tuh masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, seringkali kita menyepelekan tentang perkataan kita, namun kita harus sadari bahwa perkataan orang benar itu mengandung kuasa. Amin. Firman Tuhan berkata, dengan perkataan engkau bisa membangun, tapi dengan perkataan pula engkau bisa membunuh atau mengutuk. Karena perkataan pembunuhan bisa terjadi, karena perkataan perceraian bisa terjadi, bahkan karena perkataan perang dunia juga bisa terjadi. Ya, cuma gara-gara perkataan. Jadi betapa pentingnya sebenarnya tentang perkataan ini, saudara. Saya pernah nonton berita di TV, ada seorang bos yang menghilang, seorang majikan. Lalu dicari tahu berapa hari hilang, istrinya juga nggak tahu. Waktu diselidiki terakhir dia pergi meninjau bangunannya dia yang sedang dibangun, dan dia ketemu dengan seorang tukang. Dari situ pendalaman polisi dimulai, saudara. Ternyata terungkap bosnya ini sudah dibunuh sama karyawannya dan dicor dengan bangunannya. Makanya nggak ada identitas, nggak ada jejak, dicor di dalam bangunannya itu. Waktu ditanya sama tukangnya, kenapa kamu bisa bunuh bosmu? Saya tersinggung dengan perkataannya. Cuma gara-gara perkataan loh. Ada orang bisa terluka, tersinggung, lalu bisa bunuh orang. Jadi betapa pentingnya perkataan itu, saudara. Amin. Jangan anggap ini hal yang biasa. Ya, Tuhan Yesus berkata begini. Mari kita buka bersama, saudara. Di dalam, ya kita lihat dalam Injil Lukas ya, Lukas 6 ayat yang 45. Apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara, tentang perkataan ini? Lukas 6 ayat 45, kita baca bersama kalau sudah ada. Lukas 6 ayat 45. Ya, satu, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ternyata perkataan kita itu sumbernya adalah hati. Kalau orang itu hatinya jahat, dia nggak mungkin ngomong yang baik. Kalau dia ngomong baik itu pencitraan. Ya, itu pasti pura-pura. Banyak kan orang itu manis ya omongannya, saudara ya. Saya nggak suka loh kalau ketemu orang, halo ibu, aduh luar biasa, ya ampun. Ya, saya bilang biasa aja, keles. Ya, lemah lembut di hadapan Tuhan tuh bukan seperti itu. Ya, kadang banyak orang bisa buat-buat, tapi tidak bisa dipungkiri kata Tuhan Yesus. Hati ini adalah tempat perbendaharaan. Kalau hati kita baik, maka ucapan mulut kita juga baik. Kalau hatinya jahat, maka ucapan mulutnya juga jahat. Makanya Tuhan Yesus bilang, karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi intinya di sini, kalau kita mau perkataan kita baik, maka kita harus menjaga hati. Jangan biarkan hatimu kotor. Kalau dalam hati kita yang penuh kepahitan, amarah, kebencian, kekecewaan, ya maka juga pasti mulutnya sampah semua, saudara. Ya, ibu-ibu, kalau di rumah perkataanmu kotor, perkataan yang itu bisa dipastikan kau sakit hati, lagi sakit jiwa, maka berobatlah. Amin. Ya, berobat itu apa? Datang sama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan. Karena itu nggak bisa dibohongi, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Saya selalu pakai kesaksian saya ini untuk meneguhkan tentang perkataan.
Mungkin ada beberapa saudara yang mengikuti khotbah saya sudah berkali-kali dengar kesaksian ini. Tapi ini pas banget. Waktu saya mau mendoakan seorang ibu, lalu saya datang ke rumahnya, dibukain pintu saudara sama adiknya. Saya tanya, ini rumahnya ibu ini? Iya, betul. Dari mana? Saya bilang saya pendeta, saya mau doakan ibu ini. Masuk, lagi mandi, duduk. Ya, saya pikir nih kok kayak kala-kala anjing galak ya. Mirip saudara, 11-12. Saya duduk saudara, lalu dia tanya, oh jadi situ pendeta? Situ-situ sama saya saudara. Ya, orang begini nih modelnya kayak gini nih mesti ada kelainan. Situ pendeta? Saya bilang iya sini pendeta. No. Berarti kalau situ pendeta, situ bisa baca saya. Ya dalam hati saya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kalau nggak ada tulisan apa yang mau dibaca? Tapi saya sih nangkep maksud dia itu, maksudnya ya kalau kamu pendeta kan kamu punya kuasa, kamu bisa ramal nggak saya ini orangnya kayak apa? Itu mungkin maksudnya dia baca. Ya gampang aja tuh firman Tuhan berkata, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau ucapan mulutnya menggonggong terus begini kan sudah bisa dipastikan hatinya ini pedis toh, rica-rica ini. Makanya mau. Ini pasti banyak makan rica-rica cabai level 10. Ya, jadi dia bilang, ya situ baca saya dong kalau situ memang pendeta. Alkitab berkata, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati. Kalau orang mukanya itu sukacita, penuh senyum, hatinya itu berarti bersih. Tapi orang kalau mukanya ketekuk terus, sudah jelek kau, jangan ditekuk lagi itu muka. Senyum-senyumlah sedikit, amin. Coba bilang kanan kiri muter senyumlah kau. Akhir zaman gini udah susah lihat orang senyum saudara. Ya akhir zaman susah loh, di gereja aja lihat orang senyum susah, bener nggak? Ya mau datang ke gereja aja cari tempat duduk. Mukanya udah ketekuk semua ini ya. Jadi gampang aja ketika saya ingat ayat itu ya gampang lah ibu ini. Ya, coba situ baca saya. Ya saya pelan-pelan saudara. Karena orang begini tuh sakit jiwa loh. Dia bisa bunuh orang loh, bahkan bisa dicor ini. Kalau salah omong sama orang begini nih saudara. Ya, jadi tolong sambil saya ngomong ini saudara merefleksi dirimu ya. Kalau di jalan dikit-dikit emosi, itu hatimu kotor loh. Ya, kalau ada orang gelanggar mobil kita, terus saudara biarin aja, mungkin dia lagi buru-buru, itu berarti hatimu bersih. Tapi kalau ada orang mepet ini ngapain? Nah itu hatimu limbah, sampah. Ya, jadi saya tuh sedikit menjaga jarak, lalu saya bilang maaf ya Bu, karena ibu suruh saya baca ibu. Kayaknya ibu ini banyak dikecewakan. Ya, jadi ibu perlu jamahan kasih Tuhan, ibu banyak sakit hati, bu banyak dilukai. Ya, saya tunggu aja saudara, kalau dia nangis berarti jamah Roh Kudus. Tapi kalau tidak, wah dia berdiri, dia lempar vas bunga di kepala saya ini. Saya juga sudah berdoa dan berjaga-jaga. Saya duduk, saya bilang begitu, tiba-tiba nangis saudara, tiba-tiba. Wah Roh Kudus ini aman saya. Jadi saya pegang pundaknya, saya bilang ibu, Tuhan mengasihi ibu, ya sepahit apapun yang orang perbuat kepada ibu, lepaskan pengampunan. Iya Bu pendeta, bukan orang jauh Bu, orang dekat. Memang yang bisa bikin kita kepahitan sakit hati itu orang dekat. Enggak ada ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot. Enggak ada, saya belum pernah temuin ibu kepahitan sama siapa, sopir angkot Bu. Atau tiba-tiba ibu-ibu kepahitan sama siapa? Tukang sayur Bu, enggak pernah. Saya kemarin pesan tempe dibawain tahu Bu, enggak ada. Karena kita sama sopir angkot, sama tukang sayur enggak ada hubungan hati. Yang bisa melukai hati itu orang yang ada tempat di hati kita, men. Ya, suami bisa melukai istri sangat. Istri bisa melukai suami, anak bisa melukai orang tua bisa melukai anak, ipar adalah maut. Ya, sangat bisa melukai. Ya, itu kan ada sinetronnya, ipar adalah maut.
Indonesia ini kalau bikin sinetron memang top-top ya. Ipak adalah maut, ganteng-ganteng setan. Ya, serigala saudara, biar ganteng, kalau serigala buat apa? Di Indonesia banyak lagi ganteng-ganteng buaya, belum dibikin sinetronnya. Jadi saudara, yang bisa melukai kita orang yang ada tempat di hati kita. Makanya jangan isi hatimu dengan sampah tapi isi dengan firman Tuhan. Ya, banyak ibu-ibu yang kepahitan sama suami. Karena ibunya kepahitan sama suami, dia sakit jiwa, anaknya jadi korban. Anak dikutukin, dipukulin, lalu akhirnya anak cari pelampiasan di luar, jatuh ke free sex, narkoba, kehancuran. Jangan biarkan hatimu kotor saudara. Ya, makanya juga ibu-ibu jangan cintai suamimu lebih dari engkau mencintai Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan. Sampai ada ibu-ibu, "Bu, saya mau bunuh diri, kenapa suamiku selingkuh?" Ya goblok. Suami yang selingkuh, ibu kok mau masuk neraka bunuh diri. Jangan cintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Jangan ya dek ya. Ya jangan cintai suami lebih dari Tuhan. Karena suami itu kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Itu saja dua. Tapi suami-suami di sini semuanya sampai dipanggil Tuhan pasti, amin. Tidak dipanggil pelakor ya. Jadi jangan biarkan. Sehingga kalau kita itu menempatkan firman Tuhan dalam hati kita, kita nggak terlalu sakit. Mau diapain juga nggak terlalu sakit. Ibu-ibu jangan mengharapkan suami kita itu lebih dari yang kita harapkan, yang kita mau. Itu cuma Tuhan yang sanggup lakukan. Contoh nih ibu-ibu ya banyak kalau ribut sama suami malam-malam nangis di tempat tidur menghadap tembok. Berharap suaminya ngerangkul dia dari belakang terus ngomong, "Sayang, maafkan aku sayang." Iya, berharap begitu kan. Ibu-ibu banyak gak berharap begitu? Kasian deh lu. Ya, jangan dicubit istrinya, "Pak, biasa aja, gak apa-apa. Saya juga begitu kok." Ya, itu namanya perempuan. Kenapa begitu? Karena perempuan pakai laki-laki pakai. Kita lagi nunggu suami kita peluk dari belakang minta maaf, kita nangis, tiba-tiba yang kita dengar, sakit hati enggak? Capcay enggak? Capcay deh. Jangan saudara. Ya, hidup sewajarnya. Biarkan firman Tuhan yang mengontrol perasaan kita. Suami mau minta maaf mau kagak ya biarinlah Tuhan, hiburi aku Tuhan. Aku enggak mau sakit hati. Ya, aku mau mengampuni, begitu saudara. Karena kalau tidak kita biarkan sakit hati, perkataan kita itu jadi perkataan yang menyakitkan orang lain. Ibu itu saya layani, nangis saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan ibu ini dari sakit hati, jamah biar kasih-Mu membalut. Lama saudara saya doain dia, selesai amin. Dia tersenyum, dia bilang, "Terima kasih ya Bu Pendeta." Saya bilang, "Iya Bu, sama-sama." "Maaf Ibu, namanya siapa?" Saya jawab, "Situ." Lah kok rohnya pindah ke saya ya? Enggak saudara, saya jawab, "Nama saya Debbie Bu." "Oh iya Ibu Debbie, terima kasih ya. Ibu mau minum apa?" Karena dia tanyanya sambil senyum, perkataannya manis, saya jawab, "Mau kopi Bu." Ya, kalau dia tanya begini, "Mau minum apa?" Bilang aja, "Kenyang Bu." Jangan kau jawab, jangan. Kalau kau jawab, keluar kopi pakai sianida, mati kau. Ya, karena bahaya ini kalau orang sakit hati, ya dia bikin sesuatu. Kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dengan hati yang terluka. Ya, Yesus berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau mau perkataannya manis, lembut, isi hatimu dengan firman Tuhan, supaya hidup kita dikendalikan oleh firman itu. Kenapa kita perlu pakai firman dalam hati dan hidup kita saudara? Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan, Yosua itu merasa, "Saya ini masih muda loh. Apakah aku tuh mampu? Bahwa bangsa ini yang begitu besar ini tidak mudah saudara." Tapi Tuhan itu kasih satu tips sukses buat Yosua. Dikasih dia satu kiat untuk berhasil membawa bangsa itu.
Tuhan tidak ngomong gini, Yosua, kamu berguru dulu belajar tentang militer. Ya, 1 tahun setidaknya, lalu kamu latihan gym sana supaya ototmu kuat. Tuhan nggak ngomong Yosua, kamu les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, semua kamu kuasai, baru kamu maju. No, saudara. Tuhan bilang sama Yosua apa? Jangan takut. Asalkan jangan engkau lupa, renungkanlah firman ini dan perkatakan firman ini siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Sekarang banyak orang tua leskan anaknya untuk sukses. Supaya berhasil. Matematika diles, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, semua diles. Les kursus ini, kursus sombong, semua dikursuskan. Karena ada orang tua bilang kalau ndak sombong kau ndak sukses, harus sombong dulu. Heran saudara, tapi tidak ada satupun yang kursuskan anaknya firman Tuhan. Padahal satu-satunya kiat sukses bagi Yosua untuk membawa bangsa itu kepada masa depan yang anak-anak muda. Ya, jangan kau sombong. Sekarang itu saya melihat generasi ini saudara. Ya, kalau dia punya ilmu tinggi, sekolah di luar negeri, orang tuanya kaya, mungkin sombong-sombong masih agak-agak lah ya. Tapi ada yang udah hidupnya itu pas-pasan, ilmunya pas-pasan, sombong, nggak mau baca Alkitab, terus berharap sukses. Tidurmu terlalu miring kayak orang racun. Bangun ya bangun. Karena kau bukan pewaris tapi perintis. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatanmu tanpa firman Tuhan. Anak muda baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah hikmat, firman Tuhan itu petunjuk yang akan membawa engkau pada kesuksesan. Enggak peduli dunia berubah seperti apa. Kalau kau punya firman di hatimu, perkataanmu berhikmat, bijaksana, maka engkau bisa mewarisi bumi kata Alkitab. Ya, saudara percaya nggak bahwa Alkitab itu ya dan amin? Iya, karena kita ini diciptakan Allah, kita bukan keturunannya monyet, amin. Ya, itu yang bikin teori manusia dulu berasal dari kera sudah bertobat loh sebelum mati. Bertobat, dia percaya bahwa yang bikin manusia itu Tuhan. Ternyata bukan dari monyet berubah jadi manusia, bukan. Itu yang penemunya sudah bertobat, percaya Yesus. Lah monyet-monyet banyak yang belum bertobat. Yang percaya bahwa dirinya memang dari monyet. Kita kan bukan dari monyet, kita ciptaan Tuhan yang mulia. Amin. Karena itu ayo Yosua berhasil. Supaya apa saudara? Di hidup ini kita berhasil dan beruntung. Banyak orang kelihatannya berhasil saudara. Pagi pergi kerja pulang malam. Berhasil enggak? Sibuk terus loh. Ya sibuk dia. Pekerjaannya banyak tiap hari pergi pulang pagi. Pokoknya ditanya sibuk sekali ya. Iya berhasil sih. Tapi beruntung enggak? Kagak. Saldonya enggak naik-naik. Ya, begitu terus hidupnya. Ada orang kelihatannya tokonya rame dari pagi sampai malam. Waktu tutup buku hitung-hitungan, lah kok nggak ada untung ya? Tapi kok kelihatannya rame ya? Tapi kok tipis ya? Kau berhasil tapi nggak beruntung. Tuhan bilang kalau engkau mau beruntung, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman itu siang dan malam. Nasihati anak-anakmu pakai firman Tuhan. Jangan pakai bahasamu sendiri. Apalagi pakai kebun binatang, kutukin anak, marahin anak. Firman Tuhan itu sudah segala-galanya saudara. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima, Rasul Paulus berkata begini saudara.
1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Kristus kita ini menjadi kaya dalam segala hal, termasuk dalam segala pengetahuan dan perkataan. Kita ini punya perkataan firman Tuhan, kita sudah memiliki kekayaan yang luar biasa untuk kita perkatakan. Jadi untuk bisa mendidik anakmu, didiklah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, katakan kitab-kitab Amsal banyak. Dek, ya kamu itu kalau kamu mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti diberkati loh. Itu kan nasihat saudara. Ya, enggak usah pakai nasihatnya nenek moyangmu, apamu, segala macam. Pakai aja firman Tuhan. Dek, kalau kamu hidup menghormati Tuhan, pasti loh hidupmu itu disertai Tuhan. Kamu perkatakan firman Tuhan ini, kamu renungkan firman Tuhan itu, maka perjalanan hidupmu berhasil dan beruntung. Itu yang Alkitab katakan. Kita menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan juga pengetahuan di dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Dan firman Tuhan berkata begini, saudara. Kolose 3 ayat 16. Coba kita lihat bersama. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Banyak nih ayat-ayat tentang perkataan. Ya, supaya kita ini semua sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus apa? Diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allahmu di dalam hatimu. Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Suami istri, yang namanya kita ini salah paham itu biasa. Namanya juga dua orang disatukan itu enggak gampang. Lalu terjadi cekcok, pasti cekcoknya pakai perkataan. Perkataan mulut kita ini pedang loh. Siapa di sini suami istri yang ya biasa cekcok atau sering cekcok atau beda pendapat? Angkat tangan. Enggak ada ya? Luar biasa, saya doakan terangkat hidup-hidup kau semua ini. Nggak ada yang bercekcok dalam perkataan loh. Luar saya sama suami sering loh saudara. Di mobil, di mana, beda pendapat itu sering. Tapi di sini sudah tidak ada. Jemaat di Sentul ini bersiap-siaplah kau nanti malam pengangkatan terjadi ini. Ya, coba saya mau lihat tangan yang biasa beda pendapat dengan suami. Sering cekcok dengan suami, mulut ya. Yang tidak pernah angkat tangan ya. Ada loh. Ada loh, orang bilang sama saya, Bu saya ini nikah 20 tahun sama suami tapi kami tidak pernah bertengkar. Oh iya, karena kami tidak pernah omongan. Oh iya benar, itu benar sekali. Karena nggak pernah ngomong jadi tidak pernah bertengkar. Puasa bicara, sudah dingin, ayam nggak ada rasa apa-apa. Jadi memang benar tidak pernah ribut mereka. Karena istri ke dapur, suami ke kamar mandi. Suami ke dapur, istri naik ke atas. Nggak pernah berantem. Ya, tapi sudah tinggal di sarang setan. Karena nggak bicara. Saudara, namanya suami istri beda pendapat itu hal yang biasa. Tapi jangan haleluya, siapa yang jatuh-jatuhkan dari tadi piring, gelas ini pada lapar mau makan apa-apa ya. Oh haleluya ya. Sampai di mana tadi? Jadi saudara, namanya suami istri itu berbeda pendapat itu biasa. Waktu kita cekcok mulut juga biasa. Tapi jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu saling melukai. Biasa kalau kita, loh saya menurut aku enggak kayak gitu loh, enggak gini. Ya enggak, bukan kayak gitu. Biasa aja. Selama tidak ada perkataan kotor, enggak ada perkataan yang memaki-maki, enggak ada perkataan yang mengutuk, itu biasa saudara. Tunjukkan kedewasaan imanmu.
Jangan sampai kutuk turun atas rumah tanggamu. Ini cuma yang tadinya cekcok gara-gara mau pilih makan ini. Itu kan sering terjadi kan di mobil. Mau makan mana say? Suaminya jawab terserah. Ini kata-kata terserah ini memang mengundang ribut. Terus suaminya bilang terserah, istrinya bilang ya udah kita makan bakmi ya. Suaminya jawab saya kan kemarin udah makan bakmi. Lah terus di mana? Terserah. Wah saudara kalau sudah gitu itu sudah tingkat dewa sih. Jadi saya sekarang dapat cara kalau mau ngumpan suami saya mau makan di mana, saya tanya, saya tebak aku mau makan di mana hari ini. Dia kan pasti sebutin yang dia mau toh. Iya toh, tebak aku mau makan di mana hari ini. Lalu dia jawab senangannya, pasti mau makan bakmi ya. Saya bilang bukan. Sama aja kan saudara. Yang namanya kita itu beda pendapat, beda cara pandang biasa. Yang penting jangan cuma gara-gara makan akhirnya diungkit semuanya. Memang aku dari dulu tuh udah nyesal tahu nggak nikah sama kamu. Waduh ini kok soal bakmi kenapa bisa bawa-bawa pernikahan. Ungkit sampai mak bapaknya, menantunya, mertuanya diungkit, iparnya semua diungkit. Kamu pikir dari dulu aku suka sama saudara-saudaramu itu? Yang cuma jadi benalu. Ya. Ada lagi sinetron suami, keluarga suami parasit. Ada tuh sinetron yang keluar lagi tuh apa film apa-apa. Saudara kita boleh berselisih atau beda pendapat. Tapi jaga mulutmu itu. Jangan kau keluarkan kata-kata yang menyakiti. Iya karena perkataan itu setajam silet. Bisa melukai sampai di hati. Kau marah sama anak boleh, tapi jangan kau kutuki anak. Kau lihat kau ya, kalau hidupmu tidak berubah seperti itu. Lihat saya, lihat kau dapat suami pemabok, jahat, penjahat. Kenapa anakmu kau kutuk? Kalau dia dapat orang jahat, kau juga yang repot nanti. Ya, Alkitab berkata apa yang kau lepas di bumi, terikat di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Semarah-marahnya engkau usahakan keluarkan perkataan yang baik. Yang baik. Tapi itu bisa terjadi kalau hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan. Ini bukan masalah gampang loh saudara. Banyak hidup orang Kristen terkutuk gara-gara salah ngomong. Ya, saya lihat dulu ada seorang ibu, dia kutukin anaknya, saudara anaknya banyak perempuan. Kalau marah, anaknya pulang malam, diteriaki, dasar memang kau pelacur. Semua anaknya jadi pelacur beneran loh. Bener saya lihat tuh. Bener-bener ada satu nikah baik-baik, dibunuh sama suaminya. Ini terjadi di kehidupan nyata. Saya baru merenung, oh iya dulu saya sering dengar waktu anaknya masih kecil-kecil dia kutukin terus. Dibilangin gila lah, bangsat lah, semua kata-kata kotor. Itu kutuk. Dan Alkitab berkata kutuk tanpa alasan tidak kena. Tapi kalau ada alasannya kena kutuk itu. Makanya banyak keluarga Kristen hancur. Karena kata-kata yang dia lontarkan itu tidak sesuai saudara. Dan iblis tangkap itu, iblis ngomong. Tuhan ini anaknya mau jadi pelacur loh. Yang sebut mamanya loh, aku udah ikat nih perkataannya. Terjadi saudara. Anaknya satu laki-laki gila bener-bener. Saya pergi layani itu di rumah sakit jiwa. Dia minta bu tolong layani anak saya di rumah sakit jiwa sekarang. Saya pergi saudara, itu pelayanan pertama dan terakhir saya di rumah sakit jiwa. Saya datang, saya ketemu dia lagi di kerangkeng gitu kayak penjara. Kita mau berdoa ya. Dia bilang gini, aku Yohanes Pembaptis. Matilah saya saudara waktu itu. Langsung saya, waduh mau mati. Benar saya terkurung di situ, mau lari juga nggak bisa lari lagi. Bagaimana ini? Terus iya kita berdoa ya. Saya bilang kamu namanya ini. Bukan aku Yohanes Pembaptis. Terus saya bilang ayo kita berdoa. Saya mau tumpang tangan ya di kepalamu. Kamu ndak lihat di kepala saya ini ada helikopter 2 parkir. Ya saya baru menyadari kenapa dia gila. Bayangkan 2 helikopter parkir di kepala saudara. Kita deket aja sama helikopter udah puyeng kepala kita. Ini helikopter 2 parkir di kepalanya.
goyang otaknya itu semua. Ya, aduh saya akhirnya mendoakan, baru mau doa lagi, saya mau kentut. Ya udah, saya Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, saya pulang. Sudah, itu terakhir saya melayani orang yang sakit jiwa. Makanya sebelum kau sakit jiwa, jaga hatimu, amin. Jangan taruh kepahitan, iri hati, kebencian, sakit hati, kekecewaan, semua kau taruh. Ya, jangan saudara. Yesus berkata begini, coba kita buka Matius 12 ayat 34 dan 37. Ini dari versi yang lain, tadi Lukas ayatnya sama. Tapi saya pengen kita baca yang ini. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Kita baca bersama-sama. Matius 12 ayat 34, 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sampai di situ dulu. Yesus berkata kepada ahli Farisi, kepada orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bagaimana kamu bisa mengucapkan yang baik karena kamu sendiri jahat? Tidak bisa saudara. Karena Yesus berkata apa? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi, kita baca dengan suara keras ini, ayat yang berikutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ngeri enggak saudara? Ngeri banget. Menurut perkataan kita akan dibenarkan, tapi menurut perkataan kita pula kita akan dihukum. Lihat ayat yang di atasnya tadi. Tetapi kata Yesus, ini kata Yesus loh ya, bukan kata siapa-siapa, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Kata sia-sia. Anak-anak muda sekarang ini banyak sekali mengucapkan kata sia-sia. Saya sering dengar kalau anak muda tuh omongan di mall atau di mana, hei ya ampun, ya kamu kok baru ketemu gini, gimana sih? Iya anjir. Kalau ketemu di mall ini anjir, apa itu anjir coba? Hello anak-anak muda, terutama Gen Z ini, ngapain sih harus pakai anjir itu? Banjir. Itu kata sia-sia. Dan kata itu harus kamu pertanggungjawabkan loh. Bukan saya yang ngomong loh, ini Tuhan yang ngomong loh. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati sama perkataanmu. Iya anjir. Apalagi? Banyak itu kata-kata yang gak penting diucapkan sama anak-anak muda zaman now. Ya, gak penting diucapkan, apalagi kata-kata gaul sekarang yang sering diomong-omongin tuh. Ya, hati-hati loh, hati-hati. Kalau gak penting gak usah diomongin. Amin. Ngapain kita ngomongin yang tidak penting? Gak pakai jir bisa gak sih? Ya, gak usah saudara. Jangan cuma mau terkesan kita nih gaul, ya oh kita ini ya, sehingga kita ucapin kata-kata yang artinya itu negatif, tapi kita suka pakai. Kamu nggak gaul loh kalau kayak begitu, nggak gaul itu, karena setiap perkataanmu harus engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Bahkan ayat di bawahnya tadi berkata karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Anak muda zaman now juga sering ngomong apa? Sumpah. Ya. Ngapain sih? Cuma ketemu biasa loh. Hei, gimana kabarmu? Iya, ya ampun sumpah. Saya sering dengar nih anak-anak muda ngomong sumpah. Kenapa kamu harus bersumpah? Ayat firman Tuhan bilang apa? Buka Matius 5 ayat 33. Matius pasal 5 ayat 33. Ini Yesus yang ngomong,
Matius 5 ayat 33, Yesus berkata begini, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Itu yang diajarkan nenek moyang. Tetapi Yesus bilang apa? Tetapi aku berkata, ayat 34 di sana dikatakan, ya ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi ini adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai dari rambutmu. Bisa kalau dicat. Ya, iya kalau pakai cat bisa, tapi kau mutihin sendiri kan gak bisa. Kau hitamkan rambutmu sendiri kan gak bisa. Makanya jangan bersumpah demi apapun. Bahkan demi kepalamu sendiri jangan. Tapi anak muda sekarang sumpah loh. Sumpah terus dibilangin sumpah. Hal-hal yang gak penting dia bilang sumpah. Firman Tuhan bilang apa ayat berikutnya? Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari syaiton, dari si jahat, dari setan. Jangan suka menambah-nambahi. Kalau nggak penting nggak bisa bilang sumpah. Anjir, apa ini saudara? Ya, di dalam keluarga kita pun ayo Bapak Ibu kita belajar untuk menjaga perkataan kita, karena hidup mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau yang engkau gemakan sumpah, kata-kata gak penting, kata-kata sia-sia, kata-kata itu dibilang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Saudara coba masuk ke dalam gua yang bergema. Kalau engkau teriak begini, kutuk, maka baliknya apa? Kutuk, 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 kutuk. Ini yang dinamakan bergema. Balik lagi ke dirimu, yang engkau katakan kutuk itu akan berbalik kutuk kepadamu. Tapi kalau saudara katakan berkat, baliknya apa? Berkat, berkat, berkat. Nggak ada saudara teriak kutuk, terus berkat, kutuk, berkat itu ada setan di dalam. Ya, atau sebaliknya berkat, kutuk, berkat, nggak ada. Makanya Alkitab bilang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau suka memperkatakan yang baik, maka engkau akan menerima semua yang baik. Ya, coba usahakan atau berusaha untuk memperkatakan firman Tuhan saja. Waktu usahamu sepi, ya perkatakan Tuhan kami percaya. Mungkin hari ini sepi, tapi kami tahu berkat Tuhan itu akan menyertai kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu perlu didengar terus, perlu diucapkan terus supaya benar-benar terjadi dalam hidup kita. Jangan bersumpah demi apapun, ya karena ya sumpahmu itu tidak benar kata firman Tuhan. Walaupun kau bersumpah atas nama, banyak orang-orang itu berani loh bersumpah-sumpah sekarang. Ya, suami jangan kau berani bersumpah. Kalau istrimu tanya, kau selingkuh enggak? Ya, sumpah loh, sumpah. Biasanya yang berani bersumpah itu malah memang melakukan sih. Ya, jadi jangan ya bersumpah ya. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu datangnya dari syaiton. Jadi mari kita belajar untuk jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Apa yang sering kau perkatakan itu yang akan bergema kembali ke dalam hidupmu saudara. Yang terakhir kita baca sama-sama, kita buka. Tadi ya Pak Gembala buka di dalam Efesus ya, Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 ini ayat yang dikasih dari gereja saudara, dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Artinya apa? Kitab Amsal berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti apel emas di pinggan perak.
Kalau memang suasananya lagi tidak enak, istri kita juga harus tahu keadaan untuk ngomong dengan suami. Kalau ngomong sesuatu yang tegang-tegang, cari yang waktunya itu agak santai. Cari kesempatan untuk bisa bicara ya dengan baik. Ya, karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Sebaliknya ya, kalau suamimu baru pulang kantor, suamimu lagi dalam keadaan penat, ya jangan ditanyai saldonya, amin. Kasih teh dulu, amin. Kasih makan dulu, ya dipijetin dulu, baru nanya tentang saldo. Kadang-kadang perkataan itu bisa membunuh, banyak perceraian terjadi karena perkataan lo saudara. Ya tersinggung dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi. Ya karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Perkataan yang bijaksana itu kepada setiap orang. Jadi ingat saudara, firman Tuhan berkata kalau kita mau sukses, perkatakan firman Tuhan, maka hidupmu berhasil dan beruntung. Kita nggak perlu takut keadaan zaman hari-hari ini yang seperti apa, tapi mari kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Tapi juga jangan sesat, karena sekarang banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ya di satu kota saya pergi, orang-orang gereja kena saudara. Jadi ada satu pengajaran, bukan satu pengajaran, ada satu orang ngaku orang kaya, dia katanya hamba Tuhan, lalu dia mulai mengajar, ya bagaimana untuk hidup sukses. Dia bilang begini, nggak perlu lagi berdoa sama Tuhan minta uang, karena sebenarnya uangmu itu sudah ada di dunia ini, tapi masih ada di dompetnya orang-orang, masih ada di rekeningnya orang-orang. Enak sekali saudara, enak sekali. Coba tolong punya kepekaan ya, kalau doa juga kadang ada pendeta-pendeta yang suka alay lebay ngomong, tetap percaya Bu, karena berkatnya Ibu lagi OTW, sudah dalam perjalanan. Saya bilang ketahan di JNE. Ya, ini aneh-aneh saudara. Jadi itu dia mengajarkan, enggak usah berdoa minta uang sama Tuhan. Kamu cukup perkatakan, pegang uang 100.000, dikasih contoh. Keluarkan coba uang 100.000, keluarkan berapa lembar. Sekarang ucapkan, lihat uangmu, lihat saudara. Katakan, hai uang. Ya, ajaklah teman-temanmu. Ya, hai uang-uangku yang masih ada di dompetnya orang-orang, yang masih ada di rekeningnya orang-orang, datanglah kepadaku, ajak teman-temanmu sebanyak-banyaknya dalam nama Yesus. Dan yang gilanya banyak orang-orang Kristen ikut, bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan. Ngeri saudara, ya cuma omong-omong sama uang begini berharap jadi kaya. Kayak racun lagi. Terlalu banyak tidur ini. Dan dengar terakhir mereka cerita ternyata orangnya itu nipu. Dia bilang kalau kamu mau menggandakan uang kasih store ke saya uang. Ada yang ngasih 2M, 1M. Sekarang orangnya lari. Dia sudah bawa lari 50 apa 60 miliar. Yang kena orang-orang Kristen. Begini ini saudara, kalau minim pengetahuan firman Tuhan, tapi kepengen cepat kaya. Kalau pengen kaya, Alkitab bilang Tuhan memberkati tangan orang rajin. Karena orang rajin itu pasti diberkati dan disertai Tuhan. Hidup takut Tuhan, kerja yang rajin. Jangan lihat uang terus, hai uang, ajak teman-temanmu. Sebentar lagi kau juga masuk rumah sakit jiwa ini begini ini. Sekarang sudah gila semua itu pengikutnya. Kenapa? Nyari orangnya, rumahnya kosong, orangnya lari bawa uang puluhan miliar. Seneng dia cuma berbasis begitu. Kayaknya kalau saya juga nipu jemaat ini cepat juga bisa kali ya. Saya bilang, hai jemaat, ya kasih uangmu sama saya. Jangan jadi jemaat bodoh saudara. Makanya pegang firman Tuhan. Sehingga apapun pendeta bilang, ada juga pendeta ngajar-ngajari, jual rumah, kasih hasilnya untuk pelayanan saya, maka kamu akan diberkati. Ada yang datang sama saya, Bu Debbie, saya sekarang gak punya rumah. Rumah ibu mana? Sudah saya jual. Waktu itu ada pendeta suruh jual katanya buat pelayanan. Terus sekarang saya gak tahu tinggal di mana. Ya tinggal sama pendeta itu kau. Yang datang sama saya, pergi sama pendeta itu. Bilang saya gak punya rumah sekarang mau tinggal sama Pak Pendeta atau Ibu Pendeta.
Ada saudara orang karena engkau tidak punya firman, engkau tidak memperkatakan firman. Makanya gampang dibodoh-bodohi. Saya berdoa hari ini saudara pulang dengan perubahan, amin. Yang datang suami istri coba lihat-lihatan bilang, sayang nanti kita perkatakan firman Tuhan ya, cepat. Kalau berantem, perkatakan firman Tuhan ya. Lihat istrimu, enggak usah lihat istri orang. Lihat istrimu sendiri. Ya, kita pun kalau marahan kita ngomongnya ya yang bijaksana ya gitu ya, supaya jangan ada perkataan kotor yang membawa kutuk dalam kehidupan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita saudara mau mempraktekkan firman Tuhan. Ingat Tuhan memberi tips kepada Yosua untuk perjalanan kehidupannya berhasil dan beruntung. Tuhan bilang jangan kau lupa, perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita mau bilang mulutku penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh pujian Tuhan. Biar musik saja, mari tundukkan kepalamu dalam hadirat Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan kami mohon pengampunan. Kalau sekiranya selama ini kami sering memperkatakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengutuk tanpa kami sadari, perkataan kami itu berbalik menjadi kutuk dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami. Kami cabut semua perkataan-perkataan yang pernah kami ucapkan atas istri, anak-anak kami, atas hidup kami sendiri, atas pernikahan kami. Kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai belajar memperkatakan firman Tuhan, bahwa rumah tangga kami diberkati Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang baik yang menyertai perjalanan hidup kami. Kami mau belajar memperkatakan firman-Mu Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ampuni perkataan-perkataan kami yang menjadi kutuk atau menggemakan semua hal yang tidak baik hari-hari ini. Kami melepaskan berkat buat anak-anak kami, mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi benih dalam hati kami, dan perkataan yang kami lepaskan menjadi benih yang kami tabur, yang satu saat akan kami tuai Tuhan. Kebaikan, kebenaran dan berkat-berkat Tuhan yang akan kami lihat menyertai hidup kami. Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama,